Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Sehat semua? Seminggu lagi kita Lebaran. Yeay. Tapi tetap di rumah saja. Oke, eh sebentar ya. Udah oke kah dari Facebooknya? Ada ya? Masuk ya? Ya, masuk dari yang mau join GoTo Meeting boleh. Maksud saya kalau ada yang mau nanya gitu langsung terlihat gitu. Tapi minta tolong di mute ya suaranya supaya nggak keganggu gitu ininya. Kalau ada suara-suara lain nanti kalau misalnya apa namanya mute all. Oke. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di unmute lagi. Kira-kira seperti apa? Oke, hari ini kita akan membahas tentang kita tunggu dulu deh. Dia ada berapa banyak yang mau online? Tunggu. Apa kabar hari ini? Hari ini cerah sekali di sini. Udah beberapa hari kemarin sebetulnya harusnya sudah mulai masuk musim panas. Ini udah pertengahan bulan Mei ya. Biasanya mau masuk musim panas udah agak hangat minggu lalu. Terus tiba-tiba berapa hari kemudian tiba-tiba dingin lagi. Saya yang sudah mengemas-kemas selimut dan juga baju-baju winter tiba-tiba harus keluarin lagi. Cuci ulang lagi nanti. Tapi nggak apa-apa nih, hari ini cerah banget di sini. Sudah boleh lepas lockdown di sini sedikit sedikit. Jadi sebetulnya kalau dibilang lepas banget sih enggak ya, di sini betul-betul tertata prosedural gitu. Maksudnya ada prosedurnya. Kalaupun kita kemarin sudah mulai melepas lockdown sedikit-sedikit ya, tapi tetap yang namanya restoran itu belum buka. Boleh buka tapi delivery, terus kemudian sekolah. Nah ini juga ada banyak yang nanya, ada yang banyak juga nanya sama saya sekolah. Ini sih sudah boleh buka gitu ya, dimulai dari SD. Jadi SD, TK dan SD, playgroup TK, SD udah buka mulai minggu lalu. Tetapi apa namanya, tetapi pilihan ada di orang tua gitu, mau masukin atau enggak. Jadi kita kemarin dikasih ditanya sama gurunya di email apakah mau menyekolahkan anak. Terus kemudian silakan gitu kalau mau menyekolahkan anak, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Terus saya tetap di rumah gitu ya, online. Saya juga memilih tetap online karena terus terang walaupun dibilang sudah cukup banyak, kita di Prancis itu sebenarnya kurvanya udah menurun ya, udah agak di bawah gitu. Tetapi karena apa namanya, karena masih agak di bawah, tetapi ya masih lumayan banyak gitu ya dibanding di Indonesia juga, karena di sini masih ratusan juga yang confirm case setiap hari, tapi jauh lebih bagus daripada sebelumnya belasan ribu. Jadi ya lumayan lah gitu ya, lumayan. Oke, nah sekarang kita akan mencoba membahas gimana sih kita berpikir sebagai behavior analyst dan gimana membuat program yang efisien. Jadi kalau minggu lalu tuh kita sudah melihat tentang membahas tentang apa aja, gimana caranya assessment gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kami dari segi seorang behavior analyst itu semuanya itu kan based on data. Jadi assessment itu kita selalu melakukannya berkala gitu ya, supaya kita tahu bahwa program yang dijalankan adalah tepat sasaran gitu ya. Jadi kan kalau misalnya sebagai apa namanya, kita tuh selalu namanya anak dengan autisme itu kan seperti kita tahu sangat-sangat spesifik, sangat-sangat unik. Kita berpikir oke, kira-kira tepat ini setelah kita assessment dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ya namanya juga anak unik ya, nggak ada satu resep yang manjur untuk semua orang gitu. Jadi harus benar-benar kita bisa membacanya, terus benar-benar kita harus bisa melihat nih anak ini kekurangannya apa yang harus dilatih terlebih dahulu dan sebagainya gitu ya. Terus jadi bisa aja yang apa namanya, program yang kita ingin jalankan tuh belum pas gitu untuk anak ini. Karena misalnya kenapa sih lama banget anak ini tidak bisa mencapai titik itu gitu, kemampuan itu gitu ya. Ya pertama sih ya bisa aja karena kondisinya autis ya, udah pasti karena kondisi autis butuh waktu lebih lama dibanding anak-anak, katakanlah anak-anak tipikal atau anak-anak yang memiliki keterlambatan bahasa yang lain gitu ya, tetap butuh waktu gitu. Tetapi kan kalau benar-benar nggak maju sama sekali itu pasti ada pertanyaan. Dan salah kalau saya kalau kami tuh ya, kalau yang namanya dibilang salah, menyalahkan, itu namanya salah tuh pasti salah yang bikin. Nggak ada yang namanya salah anak. Masa salah anak disalahin, itu nyalain anak autis tuh soalnya dia autis sih, soalnya dia kurang, memang agak kurang gitu intelijensianya. Masa nyalain
seberapapun kondisinya, seberapapun tingkat severity autismenya, atau seberapapun tingkat intelijensia sang anak, seharusnya tuh tetap ada kemajuan gitu. Walaupun mungkin kemajuan tentu beda ya, kemajuan anak yang mungkin tingkat severity autismnya biasa katakanlah, dibanding dengan maksudnya yang mild. Biasanya kita tahu kan ada 3 level ya, mild, moderate, dan severe gitu ya. Maksudnya yang ringan, menengah, dan yang parah. Tentu akan beda hasilnya. Terus kemudian anak sama seperti anak-anak lain, anak dengan autisme itu punya intelijensia yang masing-masing tentu berbeda. Jadi ya kalau tentu ada, tetapi tetap harus tetap ada majunya gitu lah. Dan yang namanya salah itu bukan salah anak autisnya, salahnya yang bikin gitu ya. Jadi ya itulah yang benar-benar harus kita perhatikan, itu harus kita lihat gitu. Terus kemudian assessment kan udah tuh ya kemarin. Terus kemarin menarik juga menurut saya, kita membahas problem-problem yang sering ditemukan gitu. Jadi kalau kita belum mengatasi problem ini, masalah-masalah yang minggu lalu saya sebutin, tentu agak sulit kita maju ke depan gitu. Karena ibaratnya ya kalau kita tuh ngebangun ya kayak kertas, kalau kertasnya kosong enak kita ngisinya ya, bersih gitu ya, langsung diajarin enak gitu. Tapi kalau udah pernah salah jalan, salah jalan, kalau walaupun dihapus yang namanya kertas putih, walaupun pakai pensil dihapus kan tetap aja ada bekas gitu ya. Jadi dan itu ngapus juga kan ya tergantung dia nulisnya pakai apa, pakai pensil dihapus, kalau pakai spidol susah hapusnya gitu. Saya nggak bilang bahwa praktisi, maksudnya termasuk saya sendiri gitu ya, kadang-kadang mungkin kita salah nebak atau kita salah program, maksudnya bukan salah ya, maksudnya kayak kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dihindari karena kondisi mereka yang autis gitu. Kita tidak bermaksud, tetapi kadang-kadang timbul masalah juga gitu. Nggak usah jauh-jauh ya anak saya nih ya. Walaupun sebetulnya ya kita udah berusaha, saya dan tim BCBA-nya dulu sebelum saya pindah ke Prancis kan ada BCBA sendiri ya buat Rehan ya. Saya tidak maksudnya saya waktu itu merasa belum pengalaman. Walaupun saya udah BCBA, tapi saya tetap pengen anak saya diterapi oleh orang yang lebih berpengalaman gitu ya. Apalagi kebetulan kalau di Dubai saya punya kesempatan kerja gitu ya. Jadi ya saya pikir ya nggak apa-apa saya kerja, kemudian anak saya diterapi ya, dengan BCBA yang lebih pengalaman gitu ya. Nah tetap ada tetap ada kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan ya, tetap ada sesuatu hal yang nggak bisa dihindari gitu. Waktu itu saya ingat, tapi waktu itu saya belum BCBA sih, saya tapi ingat sama Tasya, tiba-tiba Rehan nggak tahu dari mana dia pick up, dia menjadi overgeneralisasi S. Maksudnya di bahasa Inggris itu S kan ada singular, ada plural ya. Kalau plural ada ditambahin S, kalau single kan yang nggak ada. Atau gimana caranya dia tuh setiap yang huruf A, maksudnya bukan huruf, ada vokal di belakang itu ditambahin S. Ya, jadi kadang-kadang anak autis ini ajaib memang. Saya juga sama Tasya waktu itu mikir dari mana, kita nggak nemu. Mungkin juga dari sekolah, mungkin ya dari sekolahnya dia gitu, karena dia akan nangkep ya seininya dia gitu ya, maksudnya senangkepnya Rehan gitu. Mungkin dari sekolah, tapi ya kita dari segi kita sih kita nggak ngelihat. Tapi itu mendelete S, bahwa dek yang namanya ngomong tuh nggak semua harus pakai S, itu susah. Ya, jadi kadang-kadang anak-anak itu seperti itu. Sama juga seperti kasus lagi waktu kami pindah ke Prancis, dia sempat ikut, sekolah dia bilingual. Jadi waktu itu saya pikir dia udah memiliki bahasa kan lumayan lah, bahasa Inggrisnya mengertinya udah lumayan. Saya pikir ya udah kita kenalin aja bahasa Prancis, toh kita di Prancis gitu kan. Barangkali ya udahlah nggak apa-apa gitu, karena kebetulan, tapi kan nggak banyak gitu, seminggu tuh cuma berapa jam gitu, nggak banyak lah ya gitu waktu itu gitu. Terus saya udah mulai merhatiin ini kenapa dia bacanya tuh makin lama makin ngaco, baca Inggris, membaca bahasa Inggris yang dianya udah lancar banget, kok tiba-tiba jadi kacau pronunciation-nya gitu, dia ngomongnya salah gitu. Ini gara-gara bahasa Prancis ini pasti kerjaan gitu kan. Jadi akhirnya ya itu saya kasih tahu sama gurunya, ini kenapa Cirahan kalau ngomong jadi kacau gini gitu ya, ngomong pun jadi akhirnya jadi kacau. Karena mungkin somehow gimana otaknya dia itu, mungkin dia, apalagi bahasa Inggris dan bahasa Prancis agak mirip, tulisannya kan maksudnya agak mirip ya, cuma bacanya jauh berbeda gitu. Jadi mungkin somehow otaknya, karena si Rehan juga hiperleksia, dia waktu itu belajar membaca, dia belajar membaca sendiri. Saya nggak pernah ngajarin dia baca
dan apa namanya ya dia bisa baca sendiri, jadi somehow otaknya tuh bisa menyikut tulisan menjadi suatu bacaan gitu, dan benar, selalu benar gitu ya, dan emang benar dari awal, dari dulu juga benar. Tetapi kemudian begitu dia ngeliat bahasa Prancis, kok ini kok beda ya bahasa Prancis gitu kan, terus dia mulai otaknya diikut lagi sendiri gitu, nggak ada yang nyuruh juga. Akhirnya timbul hal-hal yang kayak gitu, dan nge-delete itu butuh waktu. Terus kan nge-delete dia bis bacanya menjadi benar lagi itu butuh waktu juga bulanan gitu. Jadi apa namanya, banyak hal yang sebetulnya ini adalah hal yang kita tidak sadari. Dia pick up sendiri dari lingkungan, dia ngambil sendiri dari lingkungan. Saya nggak ngajarin, terapis yang lain juga nggak ngajarin, tapi dia mungkin karena dia udah bisa belajar langsung dari lingkungan, tapi dia belajar yang salah pula. Ya jadi sangat-sangat unik gitu anak-anak ini tuh, kadang-kadang saya kalau pikirin lucu ya, walaupun sebel. Nah terus gimana, nah apalagi kalau hal-hal yang bersifat bener-bener diajarinnya di Titi. Jadi maksudnya kalau itu kan Rehan bener-bener dia pick up dari lingkungan, dia lihat langsung ya, ini tuh bacanya kayak gini ya, teman saya ngomongnya gini ya, kok saya bacanya gini, terus dia otak dia kerja sendiri, terus jadi kacau sendiri gitu ya. Nah gimana kalau memang bener-bener program terapinya yang benar-benar, apalagi dititikan yang bentuknya setiap hari di apa namanya, di dalam bentuk yang memang kurang pas gitu ya. Jadi itu ngedilihatnya luar biasa lagi gitu, belum kalau anaknya trauma dan sebagainya gitu. Jadi ya memang program ini, ABA ini maksudnya terapi anak autis, ABA khususnya, karena ABA ini kan jumlahnya banyak ya, maksudnya jam terapinya tuh banyak, jadi pengaruhnya kepada anak itu sangat banyak gitu, sangat berat gitu. Jadi ya ya harus kita hati-hati, kita harus pelajari gitu ya dengan benar. Nah setelah kita melakukan assessment ya, udah tahu nih anaknya ada di mana gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Biasanya kalau kita kan mengembangkan suatu program yang bersifat individu gitu ya, supaya lebih efisien kan. Saya bilang anak autis itu beda-beda gitu ya, walaupun sama-sama moderate, walaupun sama-sama high functioning, tapi kan tetap beda, atau low functioning itu kan tetap beda gitu. Jadi tidak efisien, tidak hanya bergantung atau mengikuti kurikulum yang ada secara kaku gitu ya. Jadi kalau kurikulum yang ada itu bagus banget, saya juga pakai kurikulum yang ada. Saya kalau suruh bikin kurikulum sendiri benar-benar dari blank, dari nol, kayaknya pengalaman saya merasa belum cukup gitu. Walaupun saya tahu gitu secara teori, saya tahu, tapi saya merasa pengalaman saya belum cukup. Jadi saya tetap ngambil dari orang-orang yang jauh lebih pengalaman dari saya gitu ya, yang minggu lalu saya jelasin nih, ada yang namanya VB-Map, ada Abels, ada PIC, ada AIM, ada AFSL, banyak banget gitu. Itu untuk yang pengajaran bahasa ya, yang fokusnya kepada bahasa dan sosial. Nanti yang untuk membaca ada lagi, untuk apa namanya, macam-macam lah, banyak gitu sebetulnya. Nah itu tuh ada gitu, panduan itu tuh ada, tetapi apa kita harus benar-benar ngikutnya tuh ya, yang ngikutnya secara kaku gitu. Maka kita harus hati-hati, lebih kritis. Maksud saya seorang behavior analis tuh kalau kita mikirnya tuh harus lebih kritis, nggak cuma ngikut-ngikut aja, tetapi harus mikir ya. Jadi tetapi kita harus memahami latar belakang mengapa kita mengambil kurikulum tersebut gitu. Misalnya latar belakangnya kenapa sih gitu. Jadi kita selalu bicara, kalau behavior analis tuh selalu mikir kenapanya gitu, kenapa, kenapa. Jadi contoh misalnya kan, kalau kita kan, saya di sini ngajarin VB-Map gitu ya, emang udah lama ngajarin VB-Map, karena menurut saya VB-Map itu yang paling gampang diajarin itu paling gampang, orang awam juga ngebaca, paling dikasih tahu dikit juga pasti langsung ngeh gitu ya. Jadi kita tahu ya level sang anak masing-masing verbal operannya di mana gitu, maksudnya di imitasi, matching to sample itu ada di mana gitu ya, anak-anak itu ada di mana. Dan prinsipnya seperti saya udah bilang, prinsipnya adalah kita mengisi yang kosong-kosong ya. Jadi kalau kita petakan di VB-Map, dipetain terus ada yang kosong-kosong, nah tugas kita adalah mengisi yang kosong-kosong itu gitu ya, kita isi dari bawah ke atas. Ini kira-kira seperti apa. Mohon maaf kalau yang baru dengar, ini memang sebetulnya program berpikir secara behavior analis itu bukan program dasar ya. Jadi kalau agak bingung mohon maaf, tapi kalau yang mungkin udah pernah ikut training online saya atau udah ngikutin di website saya cukup lama, pasti ngeh apa yang saya bicarain. Tapi kalau yang baru mulai mungkin agak bingung nih apaan yang diomongin ya. Jadi mohon maaf, dilihat-lihat lagi istilahnya apa itu verbal behavior atau VB-Map atau itu ABA. Terus mungkin nanti kalau ada kesempatan ikut training online saya nanti habis lebaran,
Nah, mungkin baru bisa ngikutin lagi di programnya. Jadi emang ini agak yang high level ya. Ya. Jadi kalau misalnya dengerin pertama nggak ngerti, ya udahlah, wajar. Emangnya agak-agak yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi kita mengupas tentang ABA dan tekniknya. Oke. Jadi menyusun dengan program baik kan saya udah bilang, maksudnya sering saya sebutkan bahwa kita ngisi dari bawah, terus kita isi cari yang kosong dan gitu ya. Nah, tapi apakah semudah itu gitu benar-benar ngambil yang kosong gitu kan? Prinsipnya sih iya, maksudnya secara sederhananya iya gitu, tapi apakah sesuai prakteknya benar kayak apakah ya benar kita main terima gitu aja? Nah, seharusnya tuh kita bisa berpikir lebih kritis gitu ya, lebih kritis. Apakah ngajar itu berulang-ulang itu pasti bisa gitu. Minggu lalu saya udah jelasin juga, apakah kalau emang tuh anak gak bisa diajarin gitu ya, udah kita seminggu 2 minggu gak ada kemajuan, terus apakah harus kita mau ngajarin sampai berbulan-bulan itu doang gitu kan, dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, itu diulang-ulang terus, atau malah ada lagi terapis yang akhirnya nambah aja jam nih, 40 jam nggak cukup katanya, ada yang sampai terapis sampai malam. Saya bilang ini terapi atau nyiksa anak sampai terapi sampai malam gitu ya. Jadi enggak gitu. Jadi kita harus lebih kritis berpikir kenapanya ya. Jadi apakah anak memiliki kemampuan yang cukup atau siap untuk diajarkan keterampilan yang kosong itu ya. Apakah anak ini cukup nggak dia punya keterampilan, atau siap nggak dia diajarin untuk itu gitu. Jadi maksudnya apakah ada proses sebelumnya atau prasyarat sebelum dia bisa diajarkan kemampuan yang baru itu gitu loh ya, supaya berjalan efektif. Kan kita ngomong pembelajaran yang efektif ya, nggak diulang-ulang, ya maksudnya ya namanya ABA pasti repetisi diulang gitu ya supaya anak bisa. Tetapi apa kalau sampai berulang sampai ratusan sampai ribuan, nggak bisa juga, dan yang ditanya itu aja ya anaknya juga sebel kali. Gitu ya. Jadi ya mungkin kita harus mungkin kita harus lihat yang lain, kita bagi menjadi lebih detail lagi. Terus kemudian apakah kita cara salah ngajarinnya, maksudnya bukan salah ya, maksudnya mungkin kita bahasanya agak lebih kita sederhanakan lagi, kita turunkan levelnya atau apa gitu. Jadi banyak sekali hal yang kita bisa pikir lebih kritis gitu kan ya. Kalau enggak ya itu jatuhnya kayak berulang-ulang, anaknya sebel, terus kemudian nggak nyampe juga ke situ gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi behavior analis harus memahami apa yang akan diajarkan dan mencari tahu bagaimana mengajarkan atau mendesain program yang efisien sesuai kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan anak itu apa, kita harus ngisi kan kosong itu, tapi dia tuh udah punya apa gitu ya. Jadi kita berpikir lebih kritis dalam memilih materi, prosedur, intervensi, dan sistem pengukurannya. Behavior analis juga harus memahami bahwa mengajarkan konsep yang akan meningkatkan kemampuan problem solving anak, sehingga nggak harus mengajarkan setiap kemampuan satu persatu atau kecenderungan anak menghafal pertanyaan dan jawaban secara kaku kalau dia nggak paham konsep. Jadi sebetulnya tuh kita harus ngajarin konsep ya, sebisa mungkin kita harus ngajarin konsep supaya supaya ya ini ngajarinnya nggak usah satu-satu. Mau sampai kapan mau diajarin bahasa seluruh dunia gitu, sementara temennya belajar bahasa ratusan ribuan kata sehari gitu ya, sementara kita kalau ngajarin secara benar-benar kurang efisien ya, mau kapan sampai dia ngejar teman-temannya misalnya kayak gitu ya. Terus anak jadi kecenderungannya menghafal pertanyaan, menghafal jawaban. Nanti ditanya yang lain nggak bisa, ditanya yang jawaban pun juga kaku misalnya ya. Seperti saya bilang contoh, kalau misalnya kamu duduk di mana, duduk itu pasti di kursi gitu, padahal duduk kan bisa di mana aja gitu. Walaupun emang yang namanya duduk sih asumsinya pas di kursi, tapi kan duduk bisa di sofa, di lantai, di tempat tidur, di tikar, di rumput gitu ya. Jadi banyaklah hal-hal macam-macam. Jadi kita harus mengajarkan konsepnya nih, yang namanya duduk tuh kayak gimana gitu. Kemudian yang berikutnya adalah selain itu sistem pelajaran juga penting. Kayak di awal kan memang mungkin dengan errors learning kita ngajarinnya ya, bahwa supaya meningkatkan motivasi anak, kita mengajarkan tuh jangan sampai anak salah proses pengajarannya. Tetapi kalau dia udah bisa kemampuannya ya tentu justru mungkin anak harus salah, karena dari kesalahan itu dia belajar gitu ya, dia paham
oh kayaknya ini saya salah ngejawab karena ibu nggak bereaksi, atau mungkin karena saya rasa saya salah gitu ya, saya udah mulai saya salah, terus dia secara mandiri mengkoreksi gitu, oh iya ini salah gitu ya. Jadi yang kita pikirin itu adalah konsep, yang kita pikirin adalah cara berpikir. Ini sebetulnya saya agak bingung nih kemarin gimana cara ngejelasinnya supaya agak lebih mudah gitu, tetapi semoga bisa menjelasin ya yang mengenai konsep. Dan sebenarnya ada lagi yang harus bisa dijelasin, cuma agak repot kalau menjelaskannya, jadi kesannya jadi kayak kuliah banget gitu kalau benar-benar yang secara teorinya gitu. Jadi saya coba ngejelasin aja, semoga bisa sebagai pemikiran aja gitu ya. Jadi kayak misalnya gimana sih kita mengajarkan suatu konsep. Misalnya konsep didefinisikan sebagai suatu penggambaran suatu benda dengan sifat yang sama. Dalam mengajarkan sesuatu kita harus mengajarkan suatu konsep sehingga pengajaran menjadi lebih efisien dengan menggunakan multiple exemplar training gitu ya. Atau pengajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai macam contoh. Jadi anak tidak akan terjebak dalam pemahaman bahasa yang kaku gitu. Jadi maksudnya contohnya tuh harus banyak. Contohnya harus banyak, mewakili jawaban, mewakili juga pertanyaan. Jadi ya kalau konsep akhirnya anak secara memahami konsep itu gitu. Jadi kalau kita cuma ngajarin kamu duduk di tempat, kamu duduk di kursi, ya itu bukan konsep, itu suatu hafalan. Benar nggak? Nanti begitu ditanya kamu duduk di lantai, dia nggak tahu lagi itu lantai, dia tetap aja bilangnya di kursi karena diajarinnya di kursi ya. Jadi jangan lupa ya, anak-anak ini kan anak-anaknya yang berpikirnya gitu ya, diajarinnya begini ya begini gitu. Walaupun di satu sisi kadang-kadang ada hal yang baik dari situ gitu. Jadi kayak saya membandingkan Rehan dengan kakak-kakaknya yang lain gitu ya. Rehan kalau udah diajarinnya begini, dia pasti langsung begini gitu. Kalau dia udah tahu gitu, dia termasuk yang nggak terlalu belok-belok gitu, karena kan dia autis ya. Sementara kakaknya yang lain diajarin segini, belok-beloknya kesana kemari. Ya jadi justru makanya nih ya, kadang-kadang kalau kita mengajarkan rutinitas nih kepada anak autis ya, itu di rumah nih untuk orang tua nih terutama ya, itu tuh menyenangkan sekali gitu. Maksudnya bukan menyenangkan, maksudnya sebetulnya kita tuh gampang sekali mengarahkan mereka gitu, karena anaknya tipenya seperti itu. Kalau udah diajarin ya begitu gitu. Jadi jangan takut gitu kita mengajarin suatu maksudnya kewajiban atau rutinitas di rumah, karena justru mereka memang malah sangat-sangat setia gitu, sangat-sangat benar-benar nurut gitu sebetulnya dibanding anak-anak lain kalau ngerti caranya gitu. Nah, jadi harus dilakukan macam-macam gitu, maksudnya contohnya bermacam-macam. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan, ini paling gampang mengajarkan kursi misalnya ya, apakah harus dipunyai oleh sebuah kursi gitu. Kemudian dipikirkan lagi apa yang must have. Jadi ada must have, ada can have gitu ya. Jadi kalau must have ya harus, kalau kursi itu harus begini. Kalau can have bisa iya bisa enggak. Jadi ada feature, ada sifat yang bentuknya critical ya, maksudnya harus ada dalam sebuah kursi. Itu harus apa? Misalnya kalau kursi itu yang dudukin cuma satu orang, itu kursi namanya. Terus sudut ini nih di belakang, kadang-kadang bahasa Indonesia susah ngejelasinnya ya. Di belakang ini yang sandaran dengan yang tempat kita dudukan itu biasanya 90 derajat gitu, atau kurang lebihnya segitu. Kemudian ada sandaran, misalnya ada sandarannya. Terus ketika diubah satu sifat dari yang harus dipunyai di sebuah kursi, itu jadinya benda lain. Ini misalnya kalau bentuknya panjang ya, berarti yang duduk bisa lebih dari satu orang. Kita ngomongnya mungkin bangku ya, bangku ya, bahasa Indonesia ya bangku. Terus kemudian kalau misalnya nggak ada belakangnya ya, kalau bahasa Inggrisnya kayak stool gitu. Kalau di kita mungkin dingklik, tapi kalau ya tinggi disebut kursi juga ya di Indonesia ya. Jadi tapi tetap ada hal-hal yang ngerti ya maksudnya. Jadi ada sesuatu yang memang harus dipunyai itu oleh sebuah kursi gitu. Jadi itu yang wajib. Kemudian yang berikutnya jumlah kakinya can have. Jadi boleh ini disebut kursi, tapi kalau ininya dihilangin itu tetap aja namanya kursi. Jadi misalnya jumlah kaki kursi kan biasanya 4, tapi kalau yang desain modern gitu ya mungkin kan 3, tapi itu tetap aja disebut kursi kan
Kalau 2 jatuh ya. Kalau 3 masih bisa. Oke, jadi disitulah. Jadi dalam memberikan contoh kita tuh juga harus jelas gitu. Oke, ini namanya kursi. Kursi itu yang kayak gini. Ini kalau yang panjang namanya udah bukan kursi. Kalau yang dingklik itu juga bukan kursi namanya deh gitu. Jadi ada hal-hal yang oke, di kursi ini bukan kursi. Terus mungkin kalau kursi sama-sama, jadi kayak yang dia masih punya tetapi jumlah kakinya misalnya yang 3, kita kasih contoh, ini juga kursi loh walaupun jumlah kakinya 3. Terus kemudian warna, ukuran, bentuk dan sebagainya, ini juga kursi loh, maksudnya bermacam-macam jenis desain kursi, ya tetap kita sebut kursi ya. Harus jelas juga nih yang membedakan apa yang termasuk, apa yang tidak termasuk. Berapa contoh yang diperlukan untuk mengajar anak supaya paham konsep kursi? Ya, ini mungkin masing-masing anak akan beda. Jadi misalnya, yakin anak dapat merespon terhadap atau ada atau tidaknya satu sifat dalam contoh yang bukan contoh dan bukan contoh. Maksudnya dia bisa tahu kalau yang kritikal itu namanya disebut kursi. Kalau, nah ini tuh dikasih contoh yang lain, ini kursi bukan. Nah, ini apa? Kalau dia sebut kursi ya berarti dia ngerti gitu. Terus kemudian kalau yang tidak termasuk kursi, kayak yang bangku, kita tanya ini apa nih? Dia sebut bangku, oh ya berarti bukan kursi ya, dia atau diem karena belum pernah diajarin bangku ya berarti dia tahu itu bukan kursi gitu kan. Terus kemudian kalau dikasih sesuatu yang baru, kursinya misalnya warnanya bermacam-macam warna, bermacam-macam bentuk ya, namanya kursi kan macam-macam, tetap dia sebut kursi ya. Jadi konsep ini tuh tergantung anaknya sih ya, nggak semua anak mungkin harus secara detail kita ngajarin konsep kursi kayak gini gitu, tapi beberapa anak autis agak-agak umum kalau sulit diskriminasi antara benda yang mirip, misalnya kayak sapi sama kuda misalnya ya, ada beberapa anak yang memiliki kesulitan. Jadi kemudian buah-buahan, tomat sama apel, walaupun beda tapi beberapa anak memiliki kesulitan, nggak banyak sih tapi ada gitu. Jadi mungkin harus lebih didiferensiasi supaya mereka bisa diskriminasi antara, memberikan contoh lebih banyak intinya ya, antara dua hal-hal seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah konsep umum, sama ya, maksudnya ngajarin konsep itu ya kita ajarin konsep ekoik, mentek, kemudian yang sederhana, konsep teks sederhana kayak tadi apa yang disebut gelas sama piring bedanya apa, sapi sama kuda tuh bedanya apa gitu ya. Terus kemudian kalau yang lebih kompleks ya mungkin bahasa-bahasa yang agak lebih tingkat tinggi ya, jadi kayak misalnya oke, yang namanya paham itu kayak gimana, yang namanya sedih, kecewa itu seperti apa, itu kan lebih abstrak ya, misalnya lebih kompleks lah. Kemudian misalnya contoh konsep relasi juga seperti yang on off, di atas, di bawah, jadi kayak preposisi ya jatuhnya, perbandingan lebih besar, lebih kecil, lebih panjang, lebih pendek, jadi lebih adverb lah, kata sifat. Terus kemudian urutan sebelum, sesudah, awal, tengah, akhir. Jadi banyak banget tuh konsep yang ya kita harus ajarkan. Mungkin nggak harus sedetail ini, sangat tergantung sama anaknya. Cuma maksud saya cara berpikir kita tuh yang benar-benar harus detail gitu ya, walaupun kebalik lagi tergantung anak. Nanti kalau anaknya tidak memiliki masalah dengan konsep ya, terus kita ngajarinnya sampai detail, ngapain ngabisin waktu, ngabisin tenaga gitu. Tapi ya kita lihat anaknya gitu. Oke, kemudian yang penting juga yang tadi saya bilang nih ya, kalau kita udah ngajarin berulang-ulang ratusan kali, seminggu, 2 minggu, anaknya sedikit pun nggak bisa sama sekali gitu ya. Nah kita harus kita menganalisa, deep drill lagi ke bawah gitu, kita pikirkan jangan-jangan ada yang salah dalam desain program kita gitu. Ada sesuatu yang kita lupakan yang merupakan prasyarat atau prerequisite anak itu sebelum diajarin yang ini gitu ya. Jadi misalnya itu kita sebut istilahnya komponen composite analysis. Jadi komponen composite analysis. Jadi komponen composite analysis adalah membagi composite skill menjadi komponen skill yang lebih kecil-kecil. Jadi kalau misalnya ini jangan bayangkan bahwa yang namanya komposit itu sesuatu yang susah banget ya. Tetapi kadang-kadang jangan-jangan sesuatu yang sederhana aja tuh bisa kita bagi lagi menjadi sesuatu yang lebih kecil-kecil karena anaknya nggak bisa. Jadi maksudnya jangan kita pikir anak saya yang umur 2 tahun aja bisa kok ngelakuin ini, tuh si anak ini udah 5 tahun masa iya nggak bisa. Jangan berpikir gitu ya. Jadi kita harus berpikirnya ya ini anak ini kondisinya autisme. Jangan-jangan benar-benar kita harus mengajarkannya itu kita deep drill lagi sampai bawah, lebih detail lagi kira-kira apa sesuatu yang diperlukan sebelum anak itu diajarkan suatu keterampilan baru atau kemampuan ya. Jadi
jika ingin menyusun program yang komprehensif, kita secara harus hati-hati memikirkan prasyarat maksudnya, untuk mengajarkan kemampuan tersebut, komposit ya. Kemudian behavior analis harus memiliki kemampuan untuk menyusun program yang komprehensif, membagi suatu kemampuan menjadi lebih sederhana, dan menurunkan lagi menjadi paling sederhana. Jadi ada istilahnya komposit yang paling tinggi, ada istilahnya komponen, lebih sederhana, menengah, yang paling sederhana itu namanya tool skill. Jadi tool skill itu yang paling benar-benar sederhana sekali gitu. Tapi ini semua tergantung dari anak gitu. Definisi dari kompositnya yang mana, komponen yang mana, tool skill yang mana, sangat tergantung dari anak. Nanti dibahas. Nah, dari komponen komposit analisis ini kita dapat identifikasi dari mana program itu harus dimulai. Ya, jadi kalau misalnya saya bilang, ini anak nih udah semingguan, 2 minggu kayaknya nggak ada progres sama sekali gitu ya, di satu target, itu kita sebut composite skill buat iya. Nah, kita harus turunin lagi nih, ini kira-kira memerlukan apa lagi sebelum ini. Nah, kalau ini belum bisa, kita turunin lagi memerlukan apa sebelum ini. Jadi jangan-jangan di sini tuh ada yang missing, ada yang dia memang belum bisa, yang akhirnya nggak akan nyampe ini, mau diulang ratusan kali, ribuan kali pun juga nggak bisa, dan jangan-jangan anaknya jadi frustasi, apalagi terapisnya frustasi juga gitu, nggak maju-maju, apalagi orang tuanya gitu kan. Jadi ya jangan-jangan kita harus turunin benar-benar ke sesuatu yang sangat-sangat sederhana ya. Jadi kita harus tahu mulai itu nggak dari kompositnya ya, kita harus mulainya dari bawahnya, dari toolsnya yang paling bawah. Jangan-jangan ada yang missing nih, jangan-jangan ada yang anaknya belum bisa gitu. Jadi kita lihat ya. Kemudian program ini, proses ini juga bisa digunakan untuk problem solving dari suatu masalah dalam terapi dan identifikasi kemungkinan adanya missing skill. Jadi makanya saya bilang problem solving, kalau ini anak kok nggak bisa, atau jangan-jangan ada yang salah gitu dari programnya dan sebagainya. Maksudnya hasilnya ada yang salah, jangan-jangan ada sesuatu yang kalau kita turunin lagi tuh ada yang belum pas. Ya. Dan ini juga membantu sistem pengajaran menjadi lebih efisien. Jadi kita tuh nggak dari atas, tapi kita ngerjainnya tuh dari bawah gitu kan. Kita lihat anaknya udah bisa apa belum gitu. Dari awal itu udah didesain, wah anak ini belum bisa ini ya, berarti diajarin dulu gitu ya. Jadi misalnya kayak kita pengen ngajarin reading comprehension ya, pemahaman dalam membaca ya, anaknya tuh udah pasti itu composite skillnya buat dia gitu ya. Berarti komponennya ya, anak harus bisa mendikot kata-kata. Misalnya dia udah paham tuh kata-kata maksudnya ini, termasuk juga menjawab pertanyaan WH questions gitu. Gimana dia bisa reading comprehension kalau dia belum bisa misalnya memahami kata itu apa ya, apa, siapa, kenapa ya. Kalau mengapa tuh rada susah ya, tapi paling nggak apa, siapa, di mana, kapan, itu tuh dia udah bisa gitu. Jadi paling nggak reading comprehensionnya tuh udah mulai ada gitu, jalan gitu kan. Kalau nggak ya nggak bisa gitu. Jangan asumsikan nih dalam membaca nih terutama ya, jangan berasumsi bahwa anak yang bisa lancar membaca, anak autisme ya, yang bisa lancar membaca itu paham apa yang dia baca. Itu tidak identik. Karena kemampuan membaca, banyak anak autisme, saya lupa persennya, kalau nggak salah 15 sampai berapa persennya itu anak autisme adalah hiperleksia. Jadi dia bisa membaca tanpa diajarin. Itu kayak anak saya tuh. Anak saya dari kecil sekali dia bisa membaca tanpa diajarin. Tapi apa dia paham yang dia baca? Enggak. Belum tentu. Dalam tahap yang cuma satu kalimat, dari awal dia alhamdulillah paham. Jadi misalnya kalau saya cuma nulis misalnya ambil ini gitu ya, apa yang benar-benar sederhana langsung, dia paham. Dari awal juga memang dia sudah paham, untungnya alhamdulillah. Tapi beberapa anak juga belum tentu. Tetapi kalau udah ditanya apa, siapa, kenapa, dan apalagi bagaimana, wah urusannya lebih ruwet. Karena tapi pemahaman vocabulary dia juga lumayan bagus. Saya suka maksudnya kalau di sekolah kan suka ada ngisi titik-titik ya, maksudnya milih A, B, C, itu dia bisa milih dan itu benar kata-katanya. Tetapi kayak gini nih yang tadi nih, reading comprehension kan ada di code kata kan, dia bisa kata-kata yang biasa dipakai tuh, ini contoh anak saya gitu ya, bisa. Kemudian ngejawab pertanyaan apa, siapa, kenapa, nah itu rada ruwet. Belum, maksudnya udah mulai bisa tapi masih agak berat. Jadi pemahaman reading comprehension dia belum terlalu bagus gitu, karena kan harus dilihat lagi, di-drill lagi. Sama seperti tag, maksudnya untuk barang tentu. Nah
barang tertentunya dia tuh tag-nya udah tahu belum, atau paling nggak kalau dia belum bisa ngomong ya listenernya gitu, komponennya dia udah tahu belum listenernya kalau ini tuh barangnya ya emang namanya ini reinforcernya. Makanya selalu kalau di dalam VB Map kan kita listener, tag, man itu satu kesatuan yang nggak bisa di semuanya sih sebetulnya ya, sampai menyamakan juga gitu. Itu adalah sesuatu kesatuan yang nggak bisa dihindari, karena ya kalau untuk man tuh anaknya juga udah tahu belum barangnya itu namanya itu. Gimana mau diajarin man kalau nggak tahu barangnya itu namanya maksudnya mungkin dia belum bisa ngomong ya, tapi paling nggak secara listener, secara reseptif dia tahu nggak itu namanya keripik itu, untuk si keripik itu. Kemudian reinforcernya dia kita misalnya nawarin untuk loncat, dia tahu tuh loncat tuh yang bentuknya gitu, atau bubble itu yang itu tuh namanya bubble gitu kan. Nah kalau nggak tahu ya bagaimana gitu, jadi kan kita harus latih dulu kalau nggak tahu ya. Sama kalau main juga mungkin di bawah lagi bisa dibagi lagi, misalnya apakah dia tahu kalau yang namanya main itu dia pengen barang, dia harus datang ke orang, maksudnya ke orang yang dewasa yang dia ajak interaksi gitu, tahu nggak dia gitu. Kalau dia nggak tahu ya diajarin dulu gimana caranya supaya tahu gitu. Jadi apa ya, kita lihat lagi gitu, ke bawah lagi gitu, drill. Sama seperti yaitu kalau kita bikin kopi, kompositnya berarti anak harus bisa nuang, anak harus bisa ngaduk, anak harus bisa ngukur, maksudnya gula, kopi, berapa sendok gitu kan harus tahu juga gitu. Supaya kita bisa buat kopi, kita bisa buat teh misalnya dengan sesuai kayak gitu kan. Jadi kalau kita jelasin lagi, itu kayak di sini yang tabel saya bikin bahwa oke, jadi kalau yang namanya komposit itu adalah sesuatu kombinasi dari, jadi kalau kita ngomong dari bawah ya paling gampang lah ya. Tool skill adalah minimal response. Jadi syaratnya bisa bentuknya. Ini kalau anak-anak yang masih sangat-sangat simple ya, maksudnya kita ngomong anak-anak VB Map ya, mungkin tool skillnya tuh cuma kayak nyubit, genggam. Ini saya tulisnya gimana sih, menggenggam pensil, maksudnya pegang doang, duduk tegak. Nah itu tuh dia harus bisa dulu ya. Gimana dia mau nulis kalau duduk aja masih pletot-pletot ya. Kenapa dia duduk pletot-pletot? Karena muscle tone-nya low muscle tone. Jadi anak autis biasanya low muscle tone, dan itu latihannya OT lah ya, bukan ABA ya. Tapi ya kalau mau ada juga sih latihannya dari sisi ABA, itu namanya precision teaching. Mungkin dibahas di lain waktu. Oke? Terus kemudian yang namanya yaitu ya harus tahu dulu kan tool skill. Terus kemudian yang di atasnya tool skill ada komponen skill, kombinasi dari satu atau lebih tool skill. Misalnya megang pensil, nulis, yang maksudnya udah mulai bisa beginilah gitu ya, walaupun mungkin belum terlalu jelas. Pensilnya juga dia udah bisa pegang dengan lebih benar, nggak cuma asal dia pegang aja. Terus kemudian di atasnya ya composite skills, yaitu kombinasi dari satu atau lebih dari komponen skill. Tujuan akhir kita itu adalah anak bisa nulis angka. Jadi nulis angka itu kalau dibagi lagi ke bawah itu macam-macam gitu, apa yang harus dibutuhkan gitu. Jadi itu sebetulnya itulah yang namanya komponen composite analysis ya. Jadi nggak benar kalau nggak bisa, ya udah nggak bisa, diulang aja sampai ratus-ratus kali, nggak akan bisa. Jadi kalau kita belum melatih gimana dia megang pensil, kalau dia ibaratnya kalau yang megang pensil dan mencubit itu ibaratnya kan motorik halusnya dia ya. Kalau kita belum ngajarin motorik halusnya dia, mau ratusan kali, mau ribuan kali, mau sampai anaknya nangis, mau yang terapinya juga sampai marah, ibunya suruh hukum anak, nggak akan bisa dia duduk, manis duduk tenang untuk nulis. Kalau apalagi kalau anaknya masih yang masalahnya masih lemah gitu ya, baru duduk 2-3 menit aja udah begini meleot gitu. Kalau ininya belum dilatih, dia bisa duduk tegak dengan tanpa effort gitu, tanpa usaha, mau ibunya mau jerit-jerit juga nggak akan dia bisa nulis lama gitu. Jadi apa ya, ada yang harus kita pahami bahwa emang ada harus yang lebih dulu dilakukan sebelum dia ke atas gitu. Apalagi kalau menulis angka tuh sebetulnya ada lagi ya di bawahnya, kayak dia harus tahu angkanya dulu gitu ya, terus dia harus bisa ngikutin tracing, ya itu ada step-stepnya lagi gitu. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Sama juga nih kalau ini udah agak tinggi, mungkin kayak bermain improvisasi musik, tentu harus tahu note dulu. Abis itu setelah itu dia harus tahu main lagunya, terus baru dia diimprovisasi gitu kan. Jadi dalam membangun suatu kemampuan tuh ada step-stepnya gitu, ada step-stepnya yang mungkin kadang-kadang kita pikir kok masa iya sih sampai sesederhana ini,
sayangnya untuk anak-anak autis memang iya harus sampai sesederhana ini gitu. Ini hubungannya sama nulis juga ya. Saya juga kemarin sempat berpikir, ya maksudnya kayak nulis ya, anak saya tuh nulis tuh agak beda. Contoh aja nih anak saya yang paling gampang ya, misalnya anak saya suruh nulis dia udah lancar, sangat-sangat lancar, spelling sangat-sangat lancar. Tetapi kalau nulisnya pakai pensil itu dibanding dengan dia nulis pakai spidol, itu jauh, tulisan pakai spidol dia jauh lebih bagus ya, karena ya setelah saya analisa gitu, saya pikir-pikir ya memang ada sesuatu, mungkin motoriknya kasar ya, maksudnya ini kan ada hubungannya dengan kekuatan gitu ya, kekuatan dia menulis gitu, itu yang belum pas, ya belum bagus. Kalau namanya tulis pakai spidol kan tinggal maksudnya nggak pakai tekanan ya, tinggal gitu, karena dia udah alhamdulillah bisa nulis ya, bagus, relatif bagus. Begitu nulis pakai pensil, bukannya nggak bisa, dia selalu juga setiap hari pakai pensil atau bolpen di sekolah dia juga udah pakai bolpen, tetapi tulisannya tuh kalau dibanding pakai marker tuh beda. Nah, kita juga selalu berusaha encourage dia untuk misalnya, ayo deh latih lebih bagus lagi gitu, maksudnya ayo lebih kecil, lebih ini, maksudnya tulisannya menjadi lebih kecil dan lebih smooth gitu ya, lebih mulus gitu. Tetapi effort dia untuk nulis pakai pensil yang ditekan, yang bikin yang lebih mulus, itu agak berat gitu. Akhirnya ya dia nggak males. Jadi sebetulnya mau ratusan kali pun saya bilang, Rehan, tulis yang lebih kecil, apa maksudnya lebih kecil. Ini juga udah saya kerjain lama gitu maksudnya ya. Tetapi belum tembus juga. Selama otot yang mungkin berhubungan, otot kasar dia yang mungkin berhubungan dengan bahu, saya bukan OT jadi saya terus terang nggak tahu, tetapi otot untuk melatih dia, kekuatan tangan dia belum dilatih, nggak akan dia bisa nulis bagus pensil dengan bagus. Karena ibaratnya anak itu kalau melakukan sesuatu tuh sebetulnya sih mereka senang-senang aja kalau bisa sesuatu, tetapi mereka tuh ngerjainnya harus effortless, harus kayak nulis gitu ya. Ya kayak kita aja nulis gitu, kita nulis tuh kan kita berpikir apa yang kita tulis, tapi kan sebetulnya kita menulis itu ya udah kayak nggak mikir, betul nggak? Nah kalau sampai anak harus mikir, dia nulis, dia tekan ya itu terlalu effort buat dia, ya makanya jatuhnya dia malas nulis gitu. Jadi sama seperti kayak anak ibu nyuruh anak ibu nulis, ininya belum siap, motorik halusnya belum siap, motorik kasarnya belum siap, muscle tone-nya dia untuk duduk lama dengan postur yang baik juga belum siap. Nggak heran setiap disuruh nulis dia kabur, atau dia marah, atau dia nangis, atau timbul perubahan behavior ya. Mau ibu suruh kali ratusan ngomong a sehari a, tapi kalau yang lain ini belum diperbaiki, motoriknya belum diperbaiki, nggak nyampe juga. Yang ada ibu kesel, anaknya kesel, targetnya nggak tercapai gitu. Makanya saya selalu juga kalau untuk mengatasi hal-hal gini, kalau ini untuk mengenai tips aja gitu ya, untuk mengajarkan anak menulis, makanya selalu saya bilang kalau memang anaknya motoriknya belum siap dan kita emang udah pengen ngajarin nulis ya, dan kebetulan dia punya kemampuan untuk menulis atau menggambar, silakan kita pakai spidol gitu, karena spidol itu effortless ya, maksudnya usahanya lebih minim lah dibanding kalau nulis pakai pensil atau pakai bolpen gitu, kecuali bolpennya boxy ya, itu ya dia juga effortless gitu. Tapi kalau anak-anak baru belajar kadang-kadang kan kalau kita di kertas biasanya kan ya kalau pakai spidol ya di whiteboard gitu ya, dia sering bisa dihapus dan sebagainya gitu, karena kalau salah kan juga nggak suka, nanti repot lagi urusan. Jadi ini yang harus kita lihat gitu, yang harus kita pahami gitu ya. Jadi apa dulu yang harus diajarin. Oke, yang kemudian yang berikutnya adalah nih misalnya kemampuan identifikasi ya, kemampuan listener misalnya kan, itu ada kemampuan dia scanning, kemudian kemampuan respon terhadap berbagai macam perintah ya. Di sini juga tentu harus ada proses auditori juga ya, dia dengar, dia scanning gambar, terus dia bisa tunjuk. Nah tunjuk ini kita juga pengennya dia juga selalu, kita kalau ngajarin tuh harus ada generalisasinya, jadi nggak selalu harus tunjuk ya. Dalam proses pengajaran tuh kita juga harus ngomongnya kasih. Ini sorry ya kalau bahasa Indonesia agak saya kurang bagus, saya nggak pernah terapi anak bahasa Indonesia soalnya. Jadi misalnya harus sentuh, tunjuk, pegang, kasih atau apa gitu ya, maksudnya banyak perintah yang menunjukkan bahwa dia menyeleksi atau dia identifikasi dari suatu gambar
Ya, listenernya tuh macam-macam perintah dan dia harus bisa merespon secara benar. Kalau perintahnya disuruh kasih, ya ya ngasih gitu. Kalau perintahnya cuma suruh nunjuk, ya nunjuk gitu. Jangan kalau kita terlalu lama, ini anak autisme, kalau kita terlalu ngomongnya selalu kasih, ya maksudnya kasih ibu gitu, beri atau beri ibu gitu ya. Terus apa namanya, dipikir anak begitu ada kartu pasti perintahnya tuh pasti suruh kasih, padahal kan belum tentu ya. Jadi dia akhirnya nggak dengar lagi perintahnya, tetapi dia belajar dari historinya, belajar dari pengalaman dia bahwa kalau yang namanya kartu udah pasti begini. Ya, jadi kalau kita bandingin lagi itu ya, kalau kita uraikan composite component analisisnya, jadi ya paling bawah, oke, kemampuannya listener, berarti yang komponennya itu bentuknya misalnya kita bisa kasih sentuh, tunjuk, anak tahu kalau tunjuk itu begini, kalau kasih itu begini, kalau sentuh tuh cuma diceput, dipegang. Suka-suka dong, mau tunjuk, maksudnya kalau ditunjuk ya yang mana, dia tunjuk aja, nunjuk pakai, kalau tunjuk tuh begini ya. Tapi kalau cuma kita bilang yang mana boleh disentuh, boleh dipegang, boleh ditunjuk, sentuh sama pegang nggak ada beda ya. Maksudnya boleh dia nunjuk, boleh dia cuma gini doang, ya suka-suka dia dong gitu kan, sesuai perintahnya. Ya. Terus kemudian dari semua proses kasih, sentuh, tunjuk itu ada yang namanya anaknya bisa nggak megang, bisa nggak dia nunjuk. Nah, belum tentu anak autisme bisa nunjuk karena salah satu simptom anak autisme adalah tidak bisa nunjuk. Anak saya nggak bisa nunjuk kalau nggak dilatih, nggak bisa nunjuk. Jadi kalau dia pengen apa, makanya udah sangat very typical. Kalau ditanya anak saya tuh kalau pengen sesuatu narik tangan. Saya nggak bilang semua orang yang narik tangan itu autis, tetapi itu udah red flag banget. Anak yang nggak bisa nunjuk, ya karena nunjuk itu sebetulnya joint attention ya. Nunjuk, ya anak tuh harus joint attention antara oke, itu ada apa di situ, membagi kepada kita juga, itu loh Bu, itu tuh yang saya mau loh gitu ya. Itu biasanya anak autis nggak punya. Terus kemudian apalagi ya apa namanya, salah satunya pokoknya nunjuk dan salah satu dari ciri deh autis. Jadi ya kalau nggak diajarin belum tentu. Terus jadi kayak nunjuk itu kan juga ada istilahnya sentuh, itu ada kayak gapai, ya maksudnya yang namanya sentuh itu kan perlu usaha ke depan anaknya. Kemudian ada atensi pada perintah verbal, dia dengar ada perintah verbal. Begitu ditunjuk itu kan nggak cuma ditunjuk, habis itu dilepas. Kalau misalnya kita ngasih ya kartu, kita bilang kasih dek yang itu, jadi nggak cuma ngasih tapi dia juga harus bisa ngelepasin. Itu kan sebetulnya motorik apa namanya, bahasa yang pengaruhnya kepada motorik dan dia paham sebelum dia bisa melakukan kemampuan identifikasi sederhana misalnya ya. Jadi kalau di gambar-gambar di atasnya seperti kita lihat di situ ya udah jelas ya. Jadi hubungannya tuh kayak begini ya. Jadi komposit satu mungkin komponennya banyak dan saling berhubungan. Ke bawahnya lagi toolsnya juga kayak laba-laba gitu ya. Jadi ya ini semua saling berhubungan. Dan pembagian skill ini tidak absolut, tergantung anak levelnya ada di mana ya. Mana yang sudah bisa, belum bisa, tergantung target yang ingin dicapai. Jadi misalnya untuk satu anak, misalnya program anak dasar, kita cuma menghitung uang, kita bikin program anak tahu tentang uang misalnya ya. Itu composite skillsnya. Jadi dia harus, kita ingin ajarin menghitung uang, terus kemudian di bawahnya komponennya berarti dia harus bisa matematika dong, dia harus bisa tambah, kurang, bagi, kali, sederhana ya, uang sederhana. Kemudian tentu dia harus bisa berhitung gitu ya. Terus kemudian kalau anaknya udah bisa, atau mungkin untuk anak yang programnya menengah, misalnya kita ajarin membeli barang. Nah, kalau membeli barang berarti dia sudah tahu uang ya, mungkin komponen skillnya adalah uang. Kemudian tool skillnya adalah dasar matematika gitu ya. Terus kemudian kalau program untuk anak yang lanjut, mungkin dia harus sudah budgeting gitu ya, perencanaan keuangan sehari-hari dia gitu untuk anak-anak remaja mungkin atau pra remaja. Nah di bawahnya dia harus tahu gimana caranya barang itu berapa, harganya berapa gitu ya. Terus kemudian di bawahnya gitu ya, kalau dia mau beli barang tentu dia harus tahu gimana caranya gitu uang ya. Jadi ini semua komponen composite analysis adalah berbentuk tidak absolut ya, makanya tergantung anaknya gitu, tujuannya apa, ininya apa. Tapi ini sih lebih memberikan kita cara berpikir kepada ya kita lah yang harus berpikir kritis gitu terhadap anak-anak ini gitu ya. Terus kemudian apa bedanya komponen composite analysis dengan task analysis dalam behavior change? Jadi kalau kita ngomong yang
familiar juga dengan behavior change, maksudnya ini salah satu teknik ABA juga kan, behavior chaining ya. Task analisis dalam chaining membagi kemampuan rumit dalam behavior chaining menjadi chain yang lebih kecil untuk tujuan pengajaran. Jadi biasanya kalau biasanya sih kepada sesuatu yang bentuknya kayak apa namanya, cuci tangan, mandi ya, pakai sepatu gitu ya, hal-hal yang ada chain 1, anak sulit menganukan urutannya, terus kita membaginya menjadi chain. Nah itulah masuk yang namanya task analysis atau behavior chain gitu ya. Nah sementara kalau komponen composite analysis kita drill lagi di bawah dari task analisisnya itu apalagi gitu yang mungkin lebih detail lagi kita lihat. Kan kalau di behavior chain kan teks satu chaining mungkin cuma anak buka keran gitu ya. Terus tapi kalau komponen composite analysis tuh kita lihat lagi, nih buka keran aja jangan-jangan dia nggak bisa gitu. Maksudnya buka keran itu membutuhkan apa? Pertama membutuhkan atensi ya, atensi nih, ini namanya keran dek, kamu puter. Mungkin anaknya nggak bisa muter ya, banyak anak yang pemula-pemula muter aja mungkin nggak bisa. Terus misalnya habis dia nyuci kan dia harus ngepam sabun ya, jangan-jangan dia ngepam sabun aja nggak bisa, tenaganya tuh nggak ada, asal cepet nggak ada yang kepam juga gitu, nggak ada yang keluar juga sabunnya gitu. Atau jangan-jangan megang sabun gitu ya, tahu apa namanya harus gosok-gosok, dia jangan-jangan nggak bisa juga, nggak ngerti gosok-gosok itu apa misalnya. Jadi lebih detail lagi sebenarnya kemarin composite analysis ya. Ya, jadi kira-kira begitu. Terus kemudian kita benar-benar kita analisa lagi nih. Oke, kita ngajarin cuci tangan ya. Jangan, namanya cuci tangan tuh kan kita ajarin ayo kanan, kanan, atas. Nah, jangan-jangan anaknya atas aja nggak tahu di mana. Bawah. Terus apa namanya? Dihitung ya, kadang-kadang kan susah ya. Lebih gampang kan kita ngomong sampai berapa lama gosoknya, sampai 10 hitungan. Jangan-jangan anak hitungnya aja belum bisa gitu kan. Jadi hal-hal yang lebih detail lagi yang kita harus ajarkan sebelum anak bisa melakukan satu behavior change yang lebih panjang gitu. Misalnya sederhana cuci tangan ya, jangan dipikir oh ini kok ngapain sih ngajarin cuci tangan gitu ya kalau orang yang belum ngerti ya. Tapi sebetulnya ngajar cuci tangan untuk anak-anak autisme itu rumit loh, butuh waktu loh. Saya nggak bilang rumit sih, cuma saya bilang butuh waktu. Berarti saya ngomongnya nggak mingguan, nggak harian loh, bisa bulanan loh ngajar cuci tangan loh. Jadi apa namanya, bener-bener cuci tangan yang cuci tangan bisa mandiri, cuci tangan, buka keran, ambil sabun, gosok-gosok yang bersih, kemudian apa namanya ya dibilas, tutup keran, terus keringin tangan. Itu ngajarinnya ternyata rumit untuk anak-anak autisme gitu. Maksudnya dia harus atensi, bisa menyelesaikan semua rangkaian cuci tangan dalam waktu misalnya 30 detik misalnya ya. Cuci tangan sekarang berapa sih wajibnya kalau selama COVID ya, pokoknya dalam waktu tertentu sampai dia bersih itu berapa detik misalnya itu, dan dia bisa fokus ngerjainnya. Nah itu yang agak rumit untuk anak-anak ini. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak di sini? Ini sebetulnya di GoToMeeting cuma 3 ya, jadi mungkin next time nggak usah lah ya pakai GoToMeeting ya, cuma dikit banget nih, lebih banyak yang online biasa. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Apa kabar Bu Fitri? Ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Saya nggak bisa lihat ada pertanyaan di sini atau gimana? Nggak ada pertanyaan di sini. Kemudian di grup juga ada pertanyaan nggak? Ini sebenarnya belum apa namanya, programnya belum selesai, masih ada lagi, maksudnya masih, ini kan masih baru assessment, design, program sama intervensinya ya. Jadi mungkin habis lebaran
saya akan coba saya akan coba lanjutin isi dari bagaimana berpikir sebagai behavior analis, supaya paling nggak memberikan gambaran gitu bahwa cara berpikir anak analis itu nggak sederhana gitu. Bikin program sih emang kayaknya sederhana, kayak VDMap saya kayaknya gampang gitu. Maksudnya ibu ngajarinnya enak-enak aja, maksudnya bukan gitu. Maksudnya kok bisa diajarin gitu ya, bisa gitu. Maksudnya karena ini sesuatu yang memang bisa diajarin gitu. Tetapi apakah sesederhana itu kerjaan behavior analis? Ternyata enggak gitu. Dan jadi ini yang ingin saya tularkan adalah apa ya, kemampuan berpikir kritisnya gitu ya, caranya gimana gitu supaya ya dipahami gitu bahwa kerjanya tuh juga nggak cuma sekedar kayak ngikutin VBMap terus jadi semua kayak gitu, enggak gitu. Jadi ya panjang gitu ya, paling nggak apapun yang diajarkan nggak diterima secara mentah, tapi benar-benar diajak berpikir kritis. Karena seperti saya bilang gitu ya, anak-anak ini adalah anak-anak yang sangat unik gitu ya, sangat-sangat unik. Satu anak dan satu anak lain berbeda, jadi yang nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi kita benar-benar harus melihatnya lagi, melihat lagi, kira-kira dibedah lagi nih apa yang membuat mereka sulit. Oke, bagaimana melatih, pertanyaan dari Pak Saiful, bagaimana melatih anak supaya lebih atensinya lebih bagus dalam membaca. Jadi iya, ini banyak sekali Pak yang harus dianalisa gitu. Apakah kemampuan membaca anak ada, apa buku yang Bapak tampilkan itu cukup menarik buat anak. Terus kemudian apakah level bahasa yang Bapak kenalkan bukunya dengan anak itu cocok gitu ya. Maksudnya sama gitu. Kalau anaknya misalnya belum terlalu siap membaca tulisan, ya mungkin dimulai kita dengan buku yang banyak gambarnya gitu. Karena sebetulnya membaca di gambar itu jauh untuk anak-anak pemula itu juga proses yang sangat baik gitu. Memang di bahasa Indonesia belum ada. Jadi sebetulnya kalau kita bicara di luar ya, kayak di Amerika gitu atau di Inggris gitu ya, membaca itu kayak ada program sendiri gitu supaya anak bisa paham, supaya anak bisa benar-benar memahami dan dari apa yang dia baca gitu. Jadi kayak ada level-levelnya, ada baca aja dan sebagainya gitu Pak. Jadi ya itu harus dilihat juga gitu. Maksudnya harus dilihat level bacanya seperti apa, apakah anak paham apa yang dia baca, apakah minatnya. Jadi saya sih akan lebih ngomong lebih baik Bapak mulai dari apa yang menjadi minat anak ini gitu. Maksudnya minat anak ini bacanya tuh baca apa. Nah, dimulailah dari situ dengan tingkat level yang memang pas. Kalau kita tidak pas menyampaikan level bahasanya, tentu anaknya ya kurang ada atensinya. Kita kebalik lagi ke motivasinya sih Pak. Ya. Jadi ke arah itu dulu gitu. Tapi kalau Bapak merasa ini kayaknya harusnya udah pas nih gitu kan, ya makanya kita lihat lagi, banyak sekali yang harus dianalisa. Kalau kita lakukan komponen composite skills-nya sampai tools-nya, coba Bapak kira-kira nanti diamati, silahkan anak didiknya dilihat gitu, kira-kira sebetulnya dari baca ini apa yang kurang pas nih buat sang anak gitu. Mungkin nanti Bapak bisa menemukan, oh kayaknya memang anak ini belum bisa ininya gitu. Jadi kenapa dia nggak tertarik, karena memang buat anak ini masih berat. Jadi sebetulnya sih kita berpikiran positif aja pada anak gitu ya, bukan anaknya malas belajar, tetapi mungkin proses belajar ini buat mereka terlalu repot, terlalu bosan, atau terlalu apa gitu, kurang menarik gitu loh. Jadi ya kita lah yang harus mengubah mungkin cara kita, metode kita, atau mengajarkan prasyarat sebelumnya, kira-kira gitu. Iya, Bu Asmaul Husna. Jadi melatih silahkan, tetapi ingat ya, melatih Ibu harus lagi lihat nih, kalau misalnya Salman ada sesuatu yang dia udah bisa, tapi Ibu coba ngajarin ternyata ada yang nggak bisa juga, itu ada. Jadi kalau itu memang tandanya berarti ada yang missing skill-nya. Jadi ibaratnya kalau Ibu berusaha ngajarin ya, Ibu Bapak berusaha ngajarin sesuatu, terus kalau yang sampai lama banget nggak bisa, dan itu tuh pasti ada yang missing skill. Nah itu tugas kita, nyari lagi, lihat lagi missing skillnya tuh kira-kira apa gitu. Dan sebetulnya sih kalau dilakuin komponen composite analisis sebetulnya kan bukan sesuatu yang misalnya make sense aja gitu. Jadi kayak misalnya nulis, ya kalau nulis ya udah pastilah kita misalnya butuh kekuatan tangan, kita butuh anaknya bisa pegang, anaknya bisa deket. Maksud saya itu juga sesuatu yang make sense gitu ya, bukan dari mengamati saya rasa bisa paham. Jadi silahkan. Oke. Anak saya mulai tantrum pada saat saya mulai jalan di titik buah-buahan, apel, pisang, jeruk pakai 3D. Apa mungkin anaknya sudah bosan
dan saya harus mengganti program. Jadi apa namanya, ya banyak Bu. Banyak sebabnya kenapa dia tantrum ya. Kalau memang khusus cuma pelajaran ini doang yang dia tantrum, coba Ibu analisa lagi gitu kenapanya gitu. Nah, dia akuisisi skillnya dia bisa atau tidak memahami ini gitu, maksudnya ini buah-buahan gitu. Masalahnya tuh di mana gitu loh maksudnya ya. Apa masalah reinforcernya, atau masalah promnya, atau masalah dia memang belum siapnya, atau masalahnya Ibu ngulang-ngulangnya gitu. Jadi agak repot juga saya kalau ngejelasin yang maksudnya datanya kurang lengkap gitu ya. Ini kenapanya gitu. Jadi sebetulnya juga kalau dalam kita melakukan terapi nih ya, hubungannya kalau kita melakukan terapi itu sebetulnya ada iramanya ya. Terapi itu ada iramanya. Gini, kalau saya sih nilainya terapi itu ada iramanya tuh kayak gini gitu ya, kayak kurva. Baru dateng, baru mulai Ibu ngajakin main anak Ibu, jangan dikasih yang susah-susah. Ibaratnya apa namanya? Ibaratnya kalau baru dateng dikasih yang susah, anaknya juga udah ngapain, capek gitu kan ya. Jadi udah semangatnya, motivasinya udah nggak ada gitu. Jadi harus kita lihat lagi apa namanya, alurnya. Apa di awal tuh kita bikin senang dulu anak gitu. Nanti sesudah itu kita harus lihat lagi yang namanya apa namanya, pelan-pelan baru kita kasih sesuatu yang susah. Terus silakan mau di tengah tuh mau dikasih susah ya. Terus tapi itu juga harus kita perhatikan. Ada yang istilahnya behavior momentum. Jadi jangan kasih yang susah terus anaknya frustasi. Harus kita selang-seling ya. Dan itu juga jangan yang kasih bosan semua. Harus yang ada seringannya gitu, ada sesuatu yang menarik di tengahnya gitu ya, sambil main di tengahnya, apa yang menarik anak di tengahnya gitu ya, silakan. Tapi silakan dikasih yang tugas susah waktu di tengah. Waktu kita mau pulang 5 menit 10 menit sebelum pulang, kita tuh cooling down ya, kita bikin anak senang lagi. Jadi yang diingat anak adalah yang terakhir tuh. Jadi yang diingat tuh yang terakhir. Kalau dari awal dihajar terus terapinya bla 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 gitu ya, yang ada anaknya tuh capek. Yang diingat udah deh kalau terapi sama itu tuh capek, males deh katanya, gitu-gitu mulu gitu. Terus apa, udah tahu susah dikasih mulu gitu kan. Jadi apa namanya, semangatnya anak, motivasinya juga nggak ada. Jadi kita harus bisa juga tuh membuat apa namanya, membuat hal berpikir seperti itu gitu loh. Jadi harus Ibu lihat. Terus kemudian urutannya jangan lupa di VB Map, di Bu Lena, di VB Map-nya tuh seperti apa gitu ya. Maksudnya VB Map itu membantu kita untuk memahami bahwa mana urutannya yang duluan. Tetapi ya seperti saya bilang, satu kotak kosong itu jangan-jangan perlu prasyarat dulu gitu untuk dapat, supaya dia paham konsepnya. Sama seperti kalau kita mengajarkan intraverbal atau LRFFC gitu ya. Intraverbal gitu selalu dimulai dari LRFFC gitu ya, listener responding feature function dan kelas dulu gitu. Karena kalau nggak jatuhnya ngafal ya, kayak misalnya kamu duduk di kursi, kamu tidur di gitu. Nah, gimana kita mengajarkan itu semua kalau misalnya anak belum paham duduk kayak gimana, tidur kayak gimana, motong kayak gimana, terus kemudian apa, dia harus tahu itu pisau gimana, gunting gimana, kursi gimana, dingklik gimana, karpet gimana gitu. Jadi misalnya dia tidur di karpet gitu. Jadi dia harus tahu, dan tahunya itu juga harus fluent gitu. Yang belum, yang masih mikir, kalau masih ditanya ini apa, terus kita langsung ajarin fungsi sifat dan kategorinya, iya nggak bisa gitu, nggak dapet itu gitu. Jadi jatuhnya ngafal ya. Jadi kira-kira gitu ya Bu. Jadi dilihat lagi urutannya dan sebagainya. Kemudian Bu Helzi, bagaimana cara kita mengetahui ada kemampuan yang terlangkau saat anak tidak progres dalam satu program. Padahal kita sudah buat analisisnya. Sebenarnya kalau menurut saya sih ya memang agak perlu pengalaman sih untuk ini ya, kita membandingkan satu anak dan satu anak lain gitu. Jadi kalau orang yang udah biasa menghadapi banyak klien kan udah tahu nih kira-kira anak ini progresnya bakal apa, kita punya prediksi gitu. Walaupun itu nggak selalu benar, karena saya sering juga terkaget-kaget dengan progres anak gitu ya. Tapi ya apa namanya, kalau anak itu benar-benar tidak progres dalam waktu, apalagi kalau anaknya terus jadi banyak problem behavior ya, udah nggak progres, terus setiap kita lakukan itu dia timbul problem behavior ya. Padahal kita udah dikasih errorless learning, kita udah kasih reinforcer yang bagus, tapi kalau anaknya nggak mudeng-mudeng juga,
terus kemudian apalagi terus timbul problem behavior, ini pasti ada yang salah dengan targetnya. Jadi ibu harus melakukan ya ini komponen komposit analisis lagi gitu. Konsep analisisnya kayak gimana, udah bener apa enggak, terus komponen komposit analisis juga harus dilakukan, jangan-jangan ada yang missing linknya gitu lah Bu ya. Seperti itu gitu Bu ya. Jadi benar-benar kita lihat missing linknya tuh di mana gitu ya. Iya Bu Fitri, terima kasih ya. Jadi Bu Fitri tadi saya juga bilang tentang effort menulis tadi ya Bu ya. Jadi sama dengan pertanyaan dengan Pak Saiful, effort membaca anak untuk membaca, untuk atensi itu cukup apa enggak gitu. Kemampuan dia memahami isi bacaan, memahami isi bukunya gitu, menarik enggak bukunya gitu. Makanya kan kalau kita lihat buku-buku anak pemula ya, itu kan selalu bergambar, selalu berwarna gitu. Karena ya disitulah mereka tertarik gitu untuk melihat di luar bahwa mereka bisa apa enggak, tapi paling enggak mereka tertarik dulu gitu melihat, terus kemudian kita baca, ngerti enggak apa yang kita baca gitu ya. Jadi banyak tahapan-tahapannya, termasuk yang nulis yang tadi itu seperti saya cerita tadi. Oke, Pak Timo, oke, anak saya sudah verbal, kata kerja udah bisa, kata benda sudah banyak tahu, tapi kemauan untuk bicara nggak ada Bu. Cara kita mengajarkan agar dia mau banyak bicara. Oke, jadi sebetulnya sih ini salah satu kekurangan anak dengan autisme, spontanitas yang kurang. Ya maksudnya saya nggak pungkirin bahwa ini adalah salah satu kelemahan, karena sesuatu yang sulit gitu buat mereka, karena hidup mereka tuh nyaman dengan sendirinya gitu ya, dengan hidup mereka, jadi keinginan mereka untuk bersosialisasi itu kurang. Jadi saran saya nah satu lagi, artikulasinya belum jelas. Selama dia sulit untuk memproduksi artikulasi, belum lancar, maksudnya memerlukan effort yang sangat luar biasa untuk berbicara, itu akhirnya anak jadi males. Plus lagi kondisinya autis yang memiliki interaksi kurang. Jadi saran saya Pak, dan saya juga nggak tahu nih ya bagaimana, walaupun Bapak bilang dia sudah bisa kata benda, dia sudah bisa kata kerja, tapi fungsi bahasanya udah ada belum? Tidak seperti anak-anak lain, anak autisme ini beda. Kalau misalnya anak lain tuh kalau udah bisa ngomong tuh dia udah bisa ngomong segala macam. Maksudnya dia kalau udah bisa ngomong satu, dia udah tahu gimana cara minta barang, berinteraksi, pengen sesuatu tinggal ngomong. Nah, anak autisme tuh nggak gitu Pak, nggak otomatis begitu. Proses ini harus diajarin, makanya kita selalu meningkatkannya dengan teknik MEN. Jadi Pak Timo silakan teknik MEN-nya dipelajari. Mau ikut training online saya juga boleh, dipelajari kira-kira posisi anak Bapak ada di mana. Sangat-sangat tipikal sebetulnya untuk anak autisme, memiliki kata benda yang banyak, kata kerja yang banyak, tapi nggak bisa pakai. Karena proses ini seringnya tidak terjadi di otomatis untuk anak-anak dengan autisme. Harus diajarin, makanya konsep verbal behavior ini masuk di situ. Dan itu pun kalaupun diajarin nggak sesederhana itu. Jadi kita harus meningkatin dulu interaksi sosial dia, pakai teknik MEN, motivasinya seperti apa, meningkatkan motivasi dia untuk bisa mengeluarkan suaranya. Gitu. Jadi lebih ke arah artikulasi harus perbaiki dulu, terus tingkat pemahaman fungsi bahasa buat dia diperbaiki dulu. Kalau enggak agak sulit gitu untuk itu. Jadi proses terapinya tuh belum cukup sebetulnya Pak. Jadi kalau kita bicara tentang terapi ABA ya, nggak cukup kalau terapi ABA tuh cuma bisa ditanya di ruangan. Misalnya kalau terapisnya, oh dia udah master Pak, ini sekian kata dia bisa ngomong seperti ini. Selama Bapak belum bisa tanya di lingkungan alami, jawaban yang sama dari anak Bapak, itu belum sebetulnya proses terapinya belum kelar, belum selesai. Gitu. Jadi itu harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Interaksinya juga harus ditingkatkan gitu. Gimana dia kalau pengen sesuatu, dia kontak ke Bapak, pakai teknik MEN dan sebagainya, supaya interaksi sosialnya ada, jalan gitu ya. Nah, itulah, kemudian artikulasi juga diperbaiki gitu. Jadi banyak sih sebabnya kenapa anak Bapak belum bisa berkomunikasi gitu. Banyak. Jadi harus ditelah lebih lanjut. Sebisa mungkin kalau bisa dipetain di VB Map, saya akan bisa memberikan informasi yang lebih jelas gitu ya. Tapi kalau selama gini doang agak rumit. Jadi banyak yang harus diperbaiki dulu. Oke, ada pertanyaan lagi. Kayaknya semuanya udah dijawab ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke dari Bu Lena.
Oke, pertanyaan Bu Lena. Beberapa hari ini ada anak tarik tangan saya dan dia menunjuk mainan yang ada dia mau main di rak. Sebelumnya dia hanya menunjuk tanpa menarik tangan. Apakah ini termasuk salah satu men walaupun dia belum verbal? Jadi sebetulnya sih mungkin ada yang udah dipelajari dari anak ibu bahwa dia mulai tahu bahwa kalau pengen sesuatu mintanya dari ibu. Ya tadinya dia nggak tahu gitu bahwa ibulah yang berkuasa gitu, ibulah yang memegang. Jadi sebenarnya sih ada perbaikan di bidang ini gitu ya, ada perbaikan, dia udah ngerti, ada progresnya gitu. Nah dilatih terus aja mennya Bu, jangan lupa pilih 3 kata konsisten terhadap ini dan kemudian ngikutin programnya. Bu Lena kan udah bikin VB Map kan anaknya ya, coba ngikutin programnya sesuai VB Map aja Bu. Jadi apa yang menjadi core-nya, apa yang menjadi kebutuhan anak itu benar-benar kita kita dahulukan gitu. Jadi saya ngerti tadi kan Bu Lena kan yang nanya tentang itu tadi kan ya, tentang 3D buah ya. Ya jadi maksud saya yang apa yang didahulukan. Jadi kalau memang programnya kita fokusnya pada membuat anak vokal, misalnya men, tag, ekoik, itulah yang pokoknya itulah yang kita tekankan dulu gitu. Sebagian besar waktu memang disyaratkan dihabiskan untuk terapi yang hal itu gitu. Terus nanti kalau untuk yang menyamakan untuk listener sesuai yang di target VB Map aja, mungkin itu lebih tepat sasaran untuk anak ibu dengan kondisi saat ini yang sekarang gitu. Karena kan VB Map itu udah ada penelitiannya gitu, mana dulu yang diajarin, mana yang menjadi yang menjadi fokusnya di mana gitu ya, oleh orang-orang yang lebih pengalaman gitu dari kita, dari saya, meskipun saya bukan siapa-siapa di bidang ini mah. Oke? Iya mennya Bu ditingkatin. Jadi benar-benar ibu targetnya sehari saya bisa bilang 1 jam 1,5 jam, silahkan men terus gitu, men dengan aktivitas. Nah kebetulan dia udah narik tangan, udah minta dari ibu gitu ya untuk mengambil barangnya. Nah itu silahkan dipergunakan gitu. Misalnya dia mau minta barang kan tinggi kan, anak-anak masih kecil ya Bu ya, mungkin ibu bilang ayo gendong, latihan men misalnya gendong untuk dia ngambil, dia di atas justru dia ngambil sendiri, misalnya dia ngambil sendiri gitu ya. Jadi betul-betul ibu tinggal maksudnya benar-benar lihat lagi gitu Bu, dipelajari lagi teknik mennya supaya pelan-pelan lah kita bisa lihat gitu progresnya seperti apa. Dan dilihat lagi, di drilling lagi gitu, jangan-jangan apa yang dia belum bisa gitu. Selama dia mau minta men barangnya itu, ini sekarang dia udah bisa tahu dia mendekati ibu, berarti dia udah mulai merasa perlu kan berinteraksi dengan ibu. Ini salah satu tanda yang bagus juga sebetulnya gitu. Nah tinggal kita mengarahkan bahwa ya kalau minta barang itu dia harus mencoba memvokalkan, walaupun dia belum bisa vokal, tapi mungkin palingnya mangap misalnya ya mangap dengan minta mainannya gitu dan sebagainya. Oke, pertanyaan dari Bu Dias, gimana caranya anak SD belajar bertanya? Ya ini balik lagi Bu Dias, harus tergantung level anaknya seperti apa. Maksudnya level bahasa anak ini seperti apa, siap tidakkah dia diajarkan bertanya. Ya, bertanya nih. Jadi ibu mungkin harus drill lagi, komponen komposit analisisnya lagi, lihat lagi gitu ya, kira-kira untuk bertanya tuh dia cukup nggak kemampuan dia untuk bertanya nih semua gitu. Ya kan ya, jadi apa dia tahu kalau dia mau tanya, ini kalau kita ngomong VB Map level bertanya men atau informasi adanya di level 3 ya Bu ya. Jadi berarti anaknya sebelum bisa tanya dia udah harus tahu, udah paham kalimat ya kan, dia udah harus paham pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, paling nggak itu. Walaupun mungkin why dia kenapa dia mungkin belum bisa atau bagaimana mungkin dia belum bisa, tapi paling nggak dia udah tahu jawabannya itu, siapa, kenapa, apa dan sebagainya. Nah itu anak ibu udah bisa belum gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Terus banyak gitu, jadi banyak step-step yang harus dilalui sebelum anak bisa bertanya gitu. Kalau lebih jelas emang harus dipertanyaan di VB Map sih, jadi baru bisa kelihatan Bu. Ya Bu Lena silakan ya, jadi fokus ke men, tapi saya nggak bilang nggak boleh ya yang listener kayak ngambil atau apa, itu silakan. Urutannya disesuaikan dengan VB Map, jadi lebih terarah Bu, lebih terarah gitu. Jadi dari berapa pilihan gitu ya, terus sampai yang berapa mirip. Jadi kita ikutin urutannya sesuai VB Map aja gitu, supaya kayaknya programnya tuh bisa lebih terstruktur gitu. Karena beberapa anak sih memang terus terang mengalami kesulitan
3D, barang 3D itu ada. Beberapa anak mengalami kesulitan gambar dan 3D-nya itu ada gitu. Jadi apa namanya, bebas. Jadi kalau daripada, kecuali anak ibu memang senang sekali buah-buah itu, ya mungkin boleh diajarin gitu. Tapi kalau misalnya cuma sekedar pengetahuan, saya rasa sih lebih fokus kepada barang-barang yang memang dia pakai dulu aja, kalau memang anak-anak ini adalah anak-anak yang level pemula gitu ya. Ya Bu ya, ya Bu Lena ya. Jadi apa namanya, seperti itu. Kemudian yang Bu Irianti, jadi dalam fibra behavior itu kita selalu bicaranya dari yang anak suka dulu, anak suka, anak mau, anak pakai. Ya, jadi paling nggak itu menarik dulu buat mereka. Kemudian Bu Irianti, program apa yang tepat buat anaknya sudah bicara, sudah jalan, udah untuk membaca menulis beberapa kata sudah bisa, berhitung masih sulit. Iya. Programnya kita mengajarkan berhitung Bu, mengajarkan ya, ada beberapa anak yang memang mengalami kesulitan untuk hal-hal yang bersifat akademik seperti ini, ya kita harus kenalkannya secara dititi Bu. Jadi kalau memang secara alamiah dia kurang bisa, mungkin Ibu harus ngajarinnya benar-benar ala ya, ala abah gitu. Jadi 1, 2, 3, terus kemudian lakukan errors learning ya. Kalau Ibu belajar, silakan dilihat di website saya, apa namanya, secara errors learning. Jadi misalnya mana huruf satu gitu, terus ya apa ini huruf huruf satu, terus kita acak lagi tiga angka itu gitu. Tanya mana huruf dua, misalnya kita dua. Oke, dia anak tuh bisa nunjuk. Kalau anak nggak bisa nunjuk, kita bantu dengan nunjuk gitu ya, pakai metodenya errors learning dan sebagainya gitu. Jadi ya kalau secara alami yang biasa agak sulit, kita harus melakukannya secara itu gitu. Jadi benar-benar diajari dulu 1 sampai 10, misalnya 1 sampai 5 dulu lah, 1 sampai 5 targetnya. Dengan ngajarin sekali ngajar 3, jadi 1, 2, 3 dulu, itu sampai anak tahu banget huruf 1, 2, 3, baru kita lanjutin lagi. Terus kemudian anak harus bisa ngurutin misalnya gitu. Atau bisa juga pakai puzzle. Kalau anaknya suka puzzle, akan ada tuh papan yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu juga bisa gitu ya, kira-kira seperti itu. Untuk anak 12 tahun, Ibu Jebak, untuk anak 12 tahun perempuan tidak bisa bicara, apa yang dilakukan untuk melatih komunikasinya? Ya, kalau tidak bisa bicara, kita pakai teknik MEN, Bu. Jadi silahkan dilihat lagi pelajaran tentang verbal behaviornya di website saya juga ada, itu tentang teknik MEN. Kita prinsipnya adalah kita mengajarkan dari apa yang menjadi motivasi anak, barang-barang apa yang menjadi motivasi anak, terus kemudian disitulah kita masuk gitu. Jadi Ibu silahkan di teknik MEN dilihat lagi, jadi anak Ibu sukanya apa, misalnya sebutkan 3 barang, terus ya kita latih terus menerus gitu. Kita lihat, kita pairing dulu, kira-kira dia udah babblingnya apa gitu, udah pernah bisa ngomongnya apa, kita padankan gitu. Jadi misalnya kalau anaknya suka keripik, ya kita ngomong i. Ngomong keripik itu adalah hal yang susah, tetapi kalau ngomong i tentu mudah. Jadi Ibu lihatnya di teknik MEN ya Bu ya, karena kalau diceritain rada panjang dan takut saya nanti malah jadi bingung Ibu. Jadi silakan didengar di website saya, dilihat ada videonya, ada tulisannya di website saya tentang teknik MEN. Kalau bisa sih ikut semua video mapnya, saya juga ada trainingnya nanti di habis lebaran. Kemudian apabila anak menginginkan sesuatu, barang diambil sendiri memberikan kepada kita, apakah termasuk MEN? Ya kalau udah ngambil sendiri, kenapa dikasih ke kita Pak? Barang diambil sendiri terus dikasih ke kita, ya maksudnya dia dikasih ke Bapak itu apa gitu, maksudnya dia pengen main sama Bapak atau apa gitu. Jadi dia maksudnya pengen mainnya tuh main apa, dia pengen main barangnya atau dia pengen dengan barang itu dia bermain sama Bapak gitu. Kalau misalnya dengan barang itu bermain sama Bapak, misalnya dia bola dikasih ke Bapak gitu, mungkin tanda dia bahwa dia pengen main sama Bapak, barangkali ya barangkali dalam kata itu adalah gestur untuk mencapai MEN gitu. Tapi ya mungkin ya benar-benar ya itu yang harus dilihat. Tapi kalau misalnya dia pengen barang itu sudah dikasih ke Bapak, ya saya bingung itu MEN apa bukan gitu. Maksudnya ya bukan lah, malah jadi ada sesuatu yang rancu, jadi prosedurnya gitu. Masa dia pengen sesuatu, dia udah dapat terus dikasih ke Bapak gitu. Tapi kalau memang dia misalnya kayak bola, ayo Pak main gitu ya, kalau dia bisa ngomong, dia bilang ini Pak bola Pak main yuk gitu. Nah itu dia bentuknya MEN, betul.
kira-kira gitu. Oke, ada lagi, saya tunggu 1 menit. Kalau enggak, saya harus pamit. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya rasa saya sudah pamit. Di Jakarta juga udah siap-siap. Mungkin di daerah juga, di Surabaya mungkin sudah juga waktunya buka, di Jawa Timur ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, makanan. Berarti Pak Jian rasanya rada aneh ya kalau makanan dikasih ke Bapak, terus buat kenapa dikasih ke Bapak gitu loh. Jangan-jangan dia pengen makan bareng atau pengen disuapin. Ya kalau pengen disuapin ya betul, itu adalah men juga gitu ya, walaupun belum lokal. Gitu. Tapi kalau cuma dikasih Bapak, terus Bapak ngapain? Gitu. Jadi maksud saya ada sesuatu yang agak missing link ini di sini nih. Gitu. Nanti bisa silakan dilanjutin ya Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat berbuka, dan mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita jumpa lagi habis Lebaran, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.